Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan pengertian iklim komunikasi organisasi. Apa itu iklim komunikasi organisasi? Komunikasi adalah sebuah tindakan untuk berbagai informasi, gagasan, atau pendapat dari setiap partisipan komunikasi yang terlibat di dalamnya guna mencapai kesamaan makna. Tindakan komunikasi tersebut dapat dilakukan dari berbagai konteks, antara lain adalah dalam lingkungan organisasi. Theo Guri mendefinisikan iklim organisasi adalah sebagai kualitas yang relatif abadi dari lingkungan internal organisasi yang ada di dalam anggotanya, mempengaruhi tingkah laku serta dapat diuraikan dalam istilah nilai-nilai suatu sel karakteristik tertentu dari lingkungan. Payne dan Pauk mendefinisikan iklim organisasi sebagai suatu konsep yang merefleksi isi dan nilai-nilai kekuatan dan nilai-nilai umum, norma tingkah laku dan perasaan anggota terdapat suatu sistem organisasi. Iklim komunikasi merupakan gabungan dari persepsi mengenai peristiwa komunikasi, perilaku komunikasi, respon karyawan terhadap karyawan lainnya, harapan-harapan, konflik-konflik antar personal, dan kesempatan sebagai pertumbuhan dalam organisasi. Iklim komunikasi berbeda dengan iklim organisasi. Dalam arti, iklim komunikasi meliputi persepsi mengenai pesan peristiwa yang berhubungan dengan adanya pesan yang terjadi dalam organisasi. Dari pengertian di atas dapat disimpulkan dari pengertian iklim organisasi adalah fungsi kegiatan yang terdapat dalam organisasi untuk menunjukkan kepada anggota organisasi bahwa organisasi tersebut mempercayai mereka dan memberi makna, kebebasan, dan mengambil resiko. Selain itu, Reading mengemukakan iklim komunikasi organisasi memiliki 5 faktor, diantaranya yaitu supportiveness atau hubungan komunikasi bawahan dengan atasan guna membantu dan menjaga nilai pribadi yang berharga dan penting. Yang kedua yaitu partisipasi dalam membuat keputusan. Yang ketiga percaya diri dan dapat dipercaya. Yang keempat keterbukaan dan terus terangan. Yang kelima tujuan dan kinerja yang tinggi. Yaitu tadi sedikit pembacaan materi dari saya, selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Unsur-unsur organisasi. Secara sederhana, organisasi memiliki 3 unsur, yaitu ada orang, ada kerjasama, dan ada tujuan bersama. 3 unsur organisasi itu tidak berdiri sendiri-sendiri, akan tetapi saling berkaitan atau saling berhubungan sehingga merupakan suatu kesatuan yang utuh. Adapun unsur-unsur organisasi secara terperinci adalah yang pertama, orang-orang. Dalam kehidupan organisasi atau tata lembagaan sering disebut dengan istilah pegawai atau personil, terdiri dari semua anggota atau warga organisasi. Menurut fungsi dan tingkatan terdiri dari unsur warga organisasi yang menurut fungsi dan tingkatannya terdiri dari unsur pimpinan atau disebut dengan administrator sebagai unsur pemimpinan tertinggi dalam organisasi. Para manajer yang memimpin suatu unit satuan kerja sesuai dengan fungsinya masing-masing, dan para kerja non-manajemen atau workers. Semua itu secara bersama-sama merupakan kekuatan manusiawi atau disebut dengan manpower organisasi. Yang kedua, kerjasama. Kerjasama merupakan suatu perbuatan membantu akan suatu pekerjaan atau perbuatan aktivitas yang dilakukan secara bersama-sama untuk mencapai tujuan bersama. Oleh karena itu, semua anggota atau warga yang menurut tingkatannya berbeda menjadi administrator, manajer, dan pekerja secara bersama-sama merupakan kekuatan manusiawi atau disebut dengan manpower organisasi. Yang ketiga yaitu tujuan bersama. Tujuan merupakan arah atau sasaran yang tercapai. Tujuan menggambarkan tentang apa yang akan dicapai atau diharapkan. Tujuan merupakan titik akhir tentang apa yang harus dikerjakan. Tujuan juga menggambarkan tentang apa yang harus dicapaikan melalui prosedur, program, pola
kebijakan, strategi, anggaran, dan peraturan-peraturan yang ditetapkan di dalam organisasi. Yang keempat, peralatan. Unsur yang keempat adalah peralatan atau equipments yang terdiri dari sarana berupa materi, uang, barang modal lain, dan lain sebagainya seperti tanah, gedung, atau bangunan, atau juga disebut dengan kantor. Yang kelima yaitu lingkungan. Faktor lingkungan misalnya keadaan sosial, budaya, ekonomi, kekayaan alam, dan teknologi termasuk dalam unsur lingkungan. Antara lain yang A, kondisi atau situasi yang secara langsung maupun tidak langsung berpengaruh terhadap gaya gerak kehidupan organisasi, karena kondisi atau situasi yang akan selalu mengalami perubahan. Yang B, tempat atau lokasi, sangat erat hubungannya dengan masalah komunikasi dan transportasi yang harus dilakukan oleh organisasi. Yang C, wilayah operasi yang dijadikan sasaran kegiatan organisasi. Dan yang terakhir, yang keenam, itu kekayaan alam. Kekayaan alam yang termasuk dalam kekayaan alam ini misalnya keadaan iklim, udara, air, cuaca, atau geografi, hidrografi, geologi, klimatologi, flora, dan fauna. Kepuasan menggambarkan reaksi efektif individu atas hasil-hasil yang diinginkan yang berasal dari komunikasi yang terjadi dalam sebuah organisasi. Jadi, istilah kepuasan komunikasi digunakan untuk menyatakan keseluruhan tingkat kepuasan yang dirasakan pegawai dalam lingkungan awal komunikasinya. Analisis Down dan Hazen mengidentifikasi bahwa kepuasan komunikasi organisasi terdiri dari 8 dimensi. Yang pertama, sejauh manakah komunikasi dalam organisasi dapat memotivasi seorang pegawai untuk mencapai sebuah tujuan yang telah ditentukan. Yang kedua, sejauh manakah terbuka pada gagasan sehingga mau mendengarkan bahkan mau menawarkan sebuah pemecahan masalah. Yang ketiga yaitu sejauh manakah para individu menerima informasi tentang lingkungan kerja saat itu. Yang keempat, sejauh manakah sebuah pertemuan-pertemuan dapat diatur dengan baik. Yang kelima, sejauh manakah terjadinya desas-desus dan komunikasi horizontal yang cermat dan mengalir bebas. Yang keenam, sejauh manakah informasi tentang organisasi sebagai suatu keseluruhan dapat memadai. Yang ketujuh, sejauh manakah para bawahan responsif terhadap komunikasi ke bawah. Dan yang terakhir, sejauh manakah pegawai merasa bahwa mereka mengetahui bahwa mereka dinilai. Materi selanjutnya adalah masalah etika dalam organisasi. Sekelompok teoritis mengemukakan bahwa etika berkaitan dengan pemikiran dan cara bersikap. Pemikiran mengenai etika terdiri dari evaluasi masalah dan kepuasan, dalam arti bagaimana kedua hal ini memberi andil pada kemungkinan peningkatan seseorang, seraya menghindari akibat yang merugikan orang lain dan diri sendiri. Perilaku etis berhubungan dengan tindakan yang sesuai dengan keputusan yang relevan dan yang sejalan dengan seperangkat pedoman yang menyangkut perolehan yang mungkin dan akibat yang merugikan orang lain. Masalah etika dalam organisasi dapat dibagi dalam dua kategori. Yang pertama adalah menyangkut praktek-praktek organisasi dan menyangkut tentang seseorang. Yang kedua adalah menyangkut keputusan perorangan. Yang kategori yang pertama yaitu menyangkut praktek-praktek organisasi, yaitu rasa hormat, martabat, dan kebebasan per orang. Masalah ini berhubungan dengan cara organisasi memperlakukan anggotanya. Yang kedua tadi menyangkut keputusan perorangan, yaitu etika perorangan, yakni etika yang menentukan baik buruknya perilaku individu seseorang dalam hubungannya dengan orang lain di sebuah organisasi. Demikian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.